dua pria berbahaya. Enggak mbak, aku masih ini mbak, aku masih suci. Oke, nah kan 12 tahunan kan, jadi dia itu udah hypersex. What? Hypersex. Itu di usia dini. Perempuan. Yes. What? Hypersex. Itu di usia dini. Perempuan. Yes, perempuan. Dia ngapain? Nah, jadi pas pada waktu dia ada kasus gitu lah ya, ada kasus ke polisi. Nanti kan kayak misalnya mereka jadi self harm, menyakiti diri sendiri gitu kan, tanpa logika, akal sehat gitu kan, jadi akhirnya menyerahkan segalanya gitu, tanpa berpikir panjang gitu kan. Nah, Bikin lover dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kembali lagi bersama Hendy dan dia. Dan aku Yudis. Oke, kita dua pria berbahaya kali ini kedatangan tamu spesial luar biasa dari daerah Singkawang di Pontianak, Kalimantan Barat. Langsung aja, Mbak. Oke, halo Bikini Lovers. Aku Ulan, psikolog klinis dari Singkawang. Nah, kebetulan juga aku kerja di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, berarti Iya. Mbak pegawai pemerintahan ya? Bener. Provinsi atau daerah? Provinsi. Wah, keren banget tuh. Oke. Terus Mbak sudah berapa lama berkiprah di dunia pemerintahan? Dunia pemerintahan. Iya, negara tercinta kita ini. Sudah 7 tahun. Masih awal ya, 7 masih tahun, sebentar. oke. Iya. 7 tahun ya. Kalau aku sih menurutku ya itu luar biasa loh 7 Belum, tahun. iya, Tapi iya, belum benar. ya, pemerintahan 7 tahun Belum. belum Itu apa-apa masih gitu. awal ya, masih 7 tahun seumur ini jagung. psikopnya. Iya. Yakin Mbak belum apa-apa 7 tahun? 7 tahun. Masih sumur jagung. Masih seumur jagung. Berarti kalau kita yang cuma 2 tahun, 3 tahun di susu tuh apaan gitu ya? Oke. Nah, teman-teman, bikin lover yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah tema yang lagi fenomenal banget, yang lagi apa ya? Kalau menurut Lagi aku hype sih gitu kayak ya. hype banget ya. Iya. Dan rata-rata tuh memang curhatan yang datang ke blognya aku dan blognya Yudis tuh rata-rata di 1 bulan banyak atau 2 bulan yang lalu itu lebih kepada kayak hubungan relationship yang menurut aku tuh nggak sehat. Iya. Oh, iya. Yang nggak sehat itu kayak gimana itu, Pak? Nggak sehat itu yang ya gimana ya? Toxic gitu ya. Toxic gitu Oh, juga. oh. Terus ini tema besar sih kayak kita bahas kayak masalah love and Love and fool. fool. Jadi Iya. kayak lebih cinta dan bodoh gitu. Bodoh. Karena menurut gue tuh cinta sama bodoh tuh kayak beda-beda tipis Oh, gitu ya? Bener banget Iya, ya. bener banget. Memang dia kemarin ada penelitian dari Iya, kemarin ada Maryland ya. penelitian, iya benar banget. Hmm. Bahwa dari profesornya itu bilang bahwa jatuh cinta itu sebenarnya beda tipis nih. Nyatanya itu kayak bodoh, antara bodoh dan cinta dan bodoh gitu ya. Cinta Iya, dan cinta bodoh. dan Beti lah ya. Beti lah ya, gitu ya. Gitu-gitu, Beda-beda 50-50 tipis ya. Iya. Nah, makanya hari ini kita datengin psikolognya langsung, psikolog klinis yang memang concern banget di dunia remaja ya Mbak ya? Iya, anak dan remaja. Remaja dan dewasa ya. Iya. Anak Iya, anak dan anak remaja. anak dan remaja. Oke, jadi makanya ini pas banget temanya karena kita memang bahas masalah yang seperti ini yang kebucinan Iya. tiada tara itu memang Iya benar. iya memang biasanya pelakunya adalah para yang Remaja. Remaja. Iya, gitu. benar. Jadi nah, dari penelitian tadi kita berbekal dan kita penasaran banget nih. Iya. Kenapa sih kok bisa menjadi seperti itu gitu ya? Aku juga pernah muda gitu. Bener ya. Aku pernah muda gitu. Oh, iya? Tapi, iya, aku pernah muda. Ya bener, aku juga sekarang masih 17 tahun, Mbak. Iya. Apanya? Nah, aku tuh jadi pernah nggak jujur sih kalau dibilang bucin itu dulu tuh nggak tahu istilah-istilah yang kayak ya karena zamanku mungkin beda sama Iya. zaman Yudis ya. Iya, Yudis bener banget. tahun berapa Dis? Lu angkatan berapa Dis? Aku 2017. 2013 dia yang Mbak, kita masih pik-pik. Dan Mbak angkatan jangan Lagi tanya ngapain angkatan ya? 2000 Jadi gitu. Nah, Mbak, kebetulan gini loh. Kalau kayak cinta itu kan memang bisa bikin orang kadang-kadang ya berbunga-bunga Iya, gitu ya, terus yang bener. happier banget gitu ya. Iya. Terus kita tuh bisa ngelakuin banyak hal yang kadang-kadang kayak di luar nalar gitu ya. Di Iya, luar bener nalar. ya. Terus tuh juga kadang tuh kayak ngelakuin hal-hal yang ya ujung-ujungnya kita sesalin Iya, gitu. benar. Nah, jadi terus kayak apa nih kemarin yang ada dari cinta sama bodoh tuh kadang-kadang bisa kenapa sih mereka ada yang berapa faktor gitu? Yang kayak gimana itu, Pak? Yang Jadi ini ya. kayak- Oh iya, kayak dia biasanya melupakan hal-hal penting gitu Iya, ya, Pak. gitu. benar. Kadang Sampai- mereka itu kayak berpura-pura juga jadi orang lain gitu. Bener. Iya. Jadi kayak nggak jadi diri sendiri gitu Iya. ya. Menurut Mbak itu kalau dari pandangan psikologinya itu gimana sih Mbak? Mbak kan sebagai seorang psikolog dan Yes, benar sekali. psikolog klinis anak dan Iya. remaja ya. Mungkin Betul, Mbak yang lebih paham lagi gitu. Pas banget Iya. kalau kita yang bahas kita agak Iya. lucu ya. Iya, gitu ya. Nggak masuk mbak gitu. Karena kita cukup membahayakan dulu bahasa seperti itu gitu. Saya agak ngeri nih dengan 2 pria berbahaya. Enggak mbak, aku masih ini mbak, aku masih suci.
Oke. Nah, kan kalau kita lihat nih kayaknya bukan fenomenanya bukan pada remaja aja kan ya. Oke, Anak-anak juga sekarang udah mulai loh dia Iya, mengenal iya. cinta Iya. kan. Oh, iya sih, kan? kalau kayak aku lihat Pernah ya, dengar orang nggak yang mereka biasa panggil pakai ayah Ayah bunda? bunda. Iya, aku sering lihat di Iya, bener. feednya Facebook, Itu itu kan- sering banget kayak gitu-gitu. Mereka nggak tahu aja gitu harga beras berapa, Iya, Yes, pampers berapa. Oh, bener, Gila bener, gitu bener, ya. bener, Nah itu makanya kan banyak faktor gitu ya, karena kan memang mungkin psikoedukasi kali ya, Iya. psikoedukasi dari orang tua itu sangat penting Iya, gitu yes. loh. Karena mungkin kayak kita sekarang fenomenanya sekarang ya zaman udah gadget ya, Iya. teknologi udah canggih, orang tua udah sibuk sendiri. Jadi Yes. kurang gitu loh, kurang psikoedukasi ke anak-anak gitu kan. Jadi sehingga anak-anak ini lebih banyak mencari tahu di dunia luar, lebih banyak mencari tahu sendiri gitu loh, iya kan? Iya, Bagaimana benar, mengenal benar. cinta, bagaimana mereka harusnya. Jadi tidak ada batasan. Mungkin kalau si orang tua memberi batasan, ada seperti kayak warning gitu ya, Oh, peringatan-peringatan. warning gitu ya. Iya. Nah, itu juga mungkin bisa meng-cut gitu loh, bisa meng-cut perilaku dan sikap mereka di luar gitu loh supaya tidak terjadinya kebucinan tingkat tadi. dewa. Oke, berarti berulang nih, ternyata bucin juga dialami oleh Iya. anak-anak usia wah muda ya, Iya, jauh banget, jauh bener dikatakan banget. remaja ya, Mbak, ya, Itu berarti Mbak ya. bahkan mungkin udah sekarang kan udah anak-anak mau remaja bahkan sampai dewasa pun mereka yang sampai bisa meninggalkan keluarga itu kan bisa jadi gitu ya, Iya, karena iya, ada betul. puber-puber yang Ya puber terlalu dini ya, Mbak, puber terlalu dini ya. nah Puber itu juga. jadinya Kacau juga ya ya. itu jadi benar-benar yang tingkat kebucinan tingkat dewa itu yang harus benar-benar harus kita lihat lagi gitu kan. Oke, Nah, jadi itu. gini Mbak, jadi seharusnya kalau setelah kita tahu nih, kita tahu nih mereka ini para buciners nih, oh Iya, kamu bilangnya buciners ya, para buciners ini setelah kita tahu nih, mereka bakal terjebak ke hal yang salah nih gitu loh. Iya. Sikap kita sebagai orang yang dewasa itu seperti apa nih untuk Iya. merekanya gitu. Nah Harus itu seperti apa? makanya kan kita harus perlu ya sebagai orang tua lah, terutama kan orang terdekat mereka Iya. kan orang tua ya. Iya, iya. Jadi harus benar-benar memberikan psikoedukasi itu gitu loh. Pendidikan seks usia dini itu juga penting gitu. Jadi mereka ya anak-anak sekarang gitu ya namanya pacaran, mengenal lawan jenis itu takutnya itu mereka lebih pada ke hal-hal yang negatif gitu loh. Karena kan dengan rasa penasaran ya kita aja lah ya, kita nggak tabu lah ya, Iya, iya. kita udah nggak apa namanya ngomongin hal itu udah nggak tabu gitu. Jadi misalnya kayak kita ciuman tuh nanti pasti ada tingkat yang lebih tinggi. Nah itu kan kalau tidak dari diberi, bibir turun ke nah hati, itu dari hati, turun ke hati. dari mata ke hati, Dari hati mata- ke Oke, yes. nah gitulah. Nah itu kalau tidak diberikan pendidikan seks usia dini kepada anak-anak, Yap. mereka akan bingung gitu loh. Nah efek sampingnya apa, dampaknya apa, karena ya namanya hal-hal seperti itu kan pasti mereka pikir ya udah asiknya aja gitu loh. Oke, Ya kan ya. tanpa Yang berpikir indah-indah aja gitu iya ya. indah-indahnya aja tanpa berpikir dampaknya apa, efek setelah itu apa gitu kan, panjang gitu loh. Nah itu Oke, jadi kemarin juga aku tuh ada dapat pertanyaan dari para netizen gitu. Iya, Mereka apa tuh ya agak-agak gimana ya, agak lucu sih pertanyaan. Jadi dia nanya, Bang Hans, kalau tahu nggak Bang Hans, kenapa saat ini belakangan ini banyak banget itu orang-orang yang pada hamil muda? Hamil muda, ya. Iya, pada hamil muda gitu. Ya Iya. langsung gua jawab aja gitu. Ya gimana nggak hamil muda kalau kalian juga tuh punya pasti berhubungan gitu loh. Iya, Ya, benar. pasti kan itu mengarah ke arah ya, kayak tadi ya, karena apa sih namanya, kayak sex educationnya masih kayak Iya, kurang gitu ya, benar low gitu ya. banget. Atau kan mungkin pernah nggak sih Mbak nemuin kayak misalnya, ngapain lu ngajarin seks ke anak gua gitu? Itu kan nggak pantas buat orang dewasa ngomongin ke anak kecil gitu. ya itu penting banget gitu ya, karena pernah aku dapat pasien anak umur 6 tahun gitu ya. Oh, 6 tahun. Dia mau ke SD tuh bukan 6 tahun. Dia mau ke SD, mau ke SMP. Itu sekitar umur 12-an ya. Ya sekitar SMP itu ya ya. 12 tahun. 12 tahunan kan. Jadi dia itu udah hypersex. What? Hypersex. Itu di usia dini. Perempuan. Perempuan? Yes, perempuan. Dia ngapain? Nah, jadi pas pada waktu dia ada kasus gitu lah ya, ada Iya, kasus iya. kepolisian kayak gitu. Jadi dia itu ditanya korbannya, yang pelakunya pertama tuh pelakunya 3 orang gitu ya, laki-laki gitu, laki-laki. Jadi mereka melakukan itu di satu sebuah laundry lah ya, laundry, dan mereka bayar orang yang punya laundry itu untuk pergi gitu kan. Jadi mereka melakukan di situ dan ternyata setelah diusut itu tidak ada pemaksaan.
Jadi mereka bergilir gitu loh. Oke, jadi si Iya. anak ini memang ya mungkin apakah Karena dia Berarti memang udah kayak dapat stimulus duluan gitu ya. stimulusnya dari Iya. apa ya? Stimulusnya dari apa itu? jadi kalau misalnya stimulusnya kan memang mereka tuh udah kenal sebelumnya. Mereka Oke. udah kenal. Nah, jadi nggak ada stimulus apa sih, memang mau sama mau gitu loh. Berarti Jadi ngalir aja gitu ya? ngalir aja gitu loh. Mereka berteman Oke. mungkin Serem nggak ya? ada rasa penasaran atau apalah gitu ya. Jadi bercandaan, katanya sih dari bercandaan. Oke. Nah, mulai mereka tuh, tapi kayaknya yang 3 pelaku ini udah punya rencana Motif gitu karena ya, karena dia udah bayar duluan nih sama yang punya laundry gitu loh. Nah, Oke. itu gitu. Jadi Mereka ternyata ya. si ceweknya ini, si anak ini, yang cewek ini ternyata menyenangi gitu loh. Usut Jadi punya kayaknya usut gitu. ternyata bukan hanya pada saat itu aja dia melakukan gitu. Dan apakah memang selalu sama pria Enggak, itu? enggak, Berbeda-beda. beda-beda. Oh, Ngeri kan? bukan, Ngeri kan? shit, man. Bayanginnya aja udah Ini ngeri kita di gitu loh. Pontianak. Enggak, Bukan. kebetulan enggak. Bukan. Heeh. Oke. Wah, Bukan ngeri gitu. banget ya. Ngeri. Jadi itu salah satu kasus aja sih. Oh, gitu gue jadi kan. agak sedikit merinding. Nah, Nggak ada setan kan makanya. sih kan? Nggak ada setan kan? Makanya kan ngeri banget gitu. Kita bayangin aja anak seusia begitu sudah Ya. hypersek. Gimana nantinya gitu loh, ya kan? Yes, yes. Nah, Gila, makanya bangsa bakal kayak apa ya? itu. Apakah akan ada kasus-kasus seperti Nah. video yang kemarin yang lagi hot jual video Nah, vulgar gitu kan? Iya, makanya. Belum memenuhi ekspektasi Yang dia. Kan Fans, karena fans ya. nah, Iya. itu tadi kan udah karena dari Jadi si kebucinan itu gitu. Itu untungnya belum yang namanya kamera yang kita untuk video gitu lah. Mungkin Iya, mereka nggak iya. kepikiran itu gitu ya. Yes. Tapi kalau yang sampai ke video itu kan ngeri gitu kan. Iya, ngeri Yang banget sampai gitu bikin loh. video atau dan Karena sebagainya kalau jejak digital gitu kan nggak bakal Nggak bisa bakal disensor bisa. di Iya, Volkan nih, jadi benar. sampai turunannya dia mungkin 7 turunan Nah, nanti juga iya. bakal masih ada Iya, gitu ya. Nah, itu yang jejaknya. bisa nanti kan kayak misalnya mereka jadi self harm, nyakiti diri Yes, iya, sendiri benar. gitu Yes, kan. benar. Tanpa logika, akal sehat gitu kan. Jadi akhirnya menyerahkan segalanya gitu tanpa berpikir Oke. panjang gitu kan. Nah, itu. Oke, nah Aduh, kemudian ngeri lah. kan udah kita bahas nih ya Iya. bahwa sekarang tuh parah banget gitu anak muda gitu ya, nggak Iya. cuma kita yang Gila. remaja deh maksudnya, kok kita sih maksudnya, remaja loh, gue udah gak remaja lagi tapi berasa remaja gitu. Bener, iya. Jadi aku pengen tanya nih Mbak, terus mencintai yang sesungguhnya itu tuh sebenarnya harusnya kita kayak gimana sih? Kalau kita beneran cinta nih, Oke. sikap kita seharusnya kayak gimana nih? Dari sudut pandang seorang psikolog lah ya, ini kayak gimana memaknainya gitu Iya. kalau kita cinta? Nah, itu ya tadi pentingnya kita menyadari hal cinta itu yang sesungguhnya gitu ya. Yes. Karena Mencintai hidup diri. ini nih bukan hanya melulu soal cinta. Oh ya. Iya kan? Yes. Kita Makan, ini, soalnya. iya harus mikirin banyak hal Iya, gitu benar. loh. Iya. Nah, mungkin kalau orang-orang yang bucin tadi, buciners tadi itu akan berpikir tentang cinta adalah segalanya. Bahwa dengan cinta nih mereka bisa apa aja gitu Dengan kan. cinta kenyang gitu Iya. ya. Atau apa aja Padahal pokoknya cinta is Realnya beli nasi goreng aja pakai apa? Iya. kebanyakan nonton drakor kali ya Mbak ya? Kebanyakan nonton Iya. drakor kali ya? Atau Nah, gimana itu ya? jadi kan Oke. banyak sekali yang mungkin kita lihat juga dari medsos-medsos gitu ya, tentang drama-drama singkat kayak Iya. gitu kan yang menunjukkan bahwa cinta, wah kayaknya Iya, cinta iya, ini iya. kayaknya Love is beautiful padahal, ya. adek, hidup ini tak selamanya indah. Bener, adek dengerin adek. 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 Indah, gak cuma cinta-cintaan aja. Iya. Lu butuh makan, lu butuh minum, lu butuh kasih blue pampers, lu butuh kasih beli susu. Ya di Tak jadi jangan selamanya. coba-coba lu jangan bucin lu. Lu masih berapa? Masih berapa tahun? Udah 23 Oh, sih. 23 tahun ini Udah lewat masa kan. bucin ya. Jangan curhat, jangan curhat. Biarin Mbak yang ngomong. Curhatnya sesi berikutnya. Iya, Oke, lu ada yang bertanya nggak? Sebenarnya ada sih. Ini kan Mbak psikolog klinis Mhm. anak dan remaja ya. Ya. Aku tuh bingung gini. Kan aku umurnya 23 tahun nih. Aku mungkin dulu sebelumnya pernah bucin nih. Iya. Dia curhat. Ya Pak Hendy dicurhat. pernah Oke. Pak Hendy juga tahu. Nah, sebenarnya Jangan bapak. bro, Bro, iya bro, maaf. Ya. Jadi bucin itu sebenarnya ada nggak sih batasan umurnya? Kan kita tahu nih anak-anak ini belum puber aja udah Udah bucin gitu bucinan. loh. Iya, Nah, gimana itu, benar. Mbak? Nah, itu tadi kan. Jadi kalau misalnya kita bucin tuh kayaknya nggak ada batasan umur deh. Kayaknya tentang bagaimana kematangan terhadap psikologisnya. Oke. Gitu loh. Ketika dia sudah berpikir matang, ketika dia sudah berpikir bijak, ada akal sehat dan logikanya komben gitu ya, Yap. seimbang, itu mungkin ya tingkat kebucinannya akan berkurang gitu kan. Karena kan misalnya kalau orang bucin ini kan dia akan melihat gitu loh, melihat situasi dan keadaan. Tapi kalau orang bucin ini biasanya punya background yang memang dia punya masa lalu yang mungkin tidak
tidak menyenangkan gitu ya. Padahal tinggal dikasih Misalnya, kucing, nah itu, misalnya mungkin dia kurang perhatian di orang tuanya, pola asuh yang salah gitu Oke, ya. iya. Nah itu juga bisa gitu, bisa menjadikan seseorang menjadi bucin. Jadi dia akan menjadi ketergantungan nih terhadap pasangannya kayak gitu kan. Itu kayak reparenting bukan? Bukan ya? Maksudnya Kenapa? Di apa sih? reparenting gitu, maksudnya Iya, kan dia belum pernah Mhm. dapat kasih sayang dari orang tua Iya. mungkin gitu ya. apa itu Iya, bisa Mbak? bisa jadi kan, karena kan misalnya nih ada kasus misalnya kayak si orang tuanya mungkin broken home atau komunikasi di antara kedua orang tuanya itu tidak baik gitu kan. Oke. Jadi dia merasa kayak aduh ini kayaknya nggak ada yang perhatikan aku nih. Nah, ketika dia mengenal pasangan yang benar-benar mungkin bisa membuat dia nyaman, bisa Oke. membuat dia bahagia menurut dia gitu ya. Nah, itu yang membuat dia bucin akhirnya gitu. Bahwa ya udah satu-satunya orang yang mencintai dia itu adalah si Si pasangan pasangannya itu gitu. Padahal kan ya belum tentu kan kayak Oke, gitu. berarti ini udah mirip-mirip kayak lagunya Coldplay ya Mbak ya, yang Iya. Fix You gitu, maksudnya Fix You. only you ya, cuma kamu gitu. Nah, itu pentingnya kita juga kayak tadi ya mencintai diri sendiri. Oke. Itu berarti kita bisa mengapresiasi diri kita. Kita bisa menghargai diri kita gitu loh. Oke, Ketika keren kita banget. udah menghargai diri kita, gampang nih kita untuk menghargai orang lain gitu loh. Tuh, Nah, dengerin tuh. itu. Bikini Lovers, jadi di rumah kalian nanti coba deh didengerin lagi nih, disimak-simak lagi bahwa mencintai diri itu harus apa Mbak? Harus dengan mengapresiasi diri Apresiasi diri sendiri, sendiri. menghargai diri sendiri gitu. Yes. Karena kita jadi tahu gitu loh batasan antara sehat dan tidak sehatnya suatu Oke. hubungan gitu. Tuh, oke. Terus nih Mbak, aku pengen tanya lagi nih. Terus kita kan tuh pengen banget sebenarnya setiap orang kan pasti dibekali rasa cinta gitu. Benar. Nah, gimana nih caranya biar kita tetap mencintai, tapi mental kita juga tetap prima gitu. Iya. Maksudnya enggak yang menjadi melankolis banget, yang tersakiti terus. Maksudnya kadang sekarang banyak banget tuh kayak cowok-cowok bertulang lunak gitu ya. Maksudnya Iya. life is maksudnya lost banget gitu. Itu maksudnya kadang-kadang Ayam kali. jadi tuh kayak kadang-kadang tuh punya teman gitu kan. Iya. Hen, gue tuh aku kayaknya nggak pengen hidup lagi deh. Jadi kayak yang menye banget gitu. Aku tuh agak gemes gitu, gemes tapi ini temen gitu. Terus aku mau jorokin ke jurang nanti aku berdosa gitu. Itu jadi harusnya gimana nih? Kita tetap mencintai, tapi mental kita juga tetap prima. Iya benar. Nah Gimana? itu kayak laki-laki ayam lunak. Iya, Kebanyakan nih betul. presto. Maaf ya temen-temen, tapi nggak bermaksud, tapi emang bener kenyataannya kayak gitu. Emang ada kayak gitu. Emang ada kayak gitu, nggak semua ya, nggak semua. Gitu. Oke. Jadi kita harus membedakan gitu loh, harus bisa membedakan mana yang bucin, mana yang sayang. Ya. Nah, kalau bucin ini tanpa logika dan akal sehat. Yes. Jadi dia akan berusaha mencintai seseorang itu tanpa feedback. Oke. Ya, tanpa feedback balik gitu. Oh, kasian banget ini, Ya, kayak- jadi meskipun orang itu nggak cinta sama dia, tapi dia berusaha untuk mencintai orang Sepenuh tersebut hati lah, sepenuh hati, mau itu materi, mau itu harta, benda dan segala Wah, macam yang dia miliki itu dia akan kasih Ini gitu blind ya. love dong ya? Iya. Bener gak kalau gue bilang itu blind love? Jadi cinta buta gitu? Iya, jadi benar-benar cinta buta gitu kan. Tapi kalau kita beneran sayang, itu berarti ada feedback. Nah, itu ada feedback di antara kedua pasangan. Jadi kita harus bisa bedakan gitu, mana yang sehat, mana yang tidak. Kalau misalnya memang itu sudah berbau dengan toksik dan segala Oke, macam oke. hal yang negatif, udah hentikan gitu loh. Kamu berharga, kamu berhak bahagia gitu, ya kan? Kalian berhak bahagia, Berharga. kalian berhak menentukan pilihan hidup kalian gitu loh. Oke. Karena kita nggak cuma hidup untuk hari ini gitu loh, kita hidup bakal panjang gitu kan, long lasting gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak berpikir tentang diri kita, mencintai diri kita, so kapan lagi gitu kan? Kalau kita mau jadi bucin terus gitu. Iya, Nah, itu. benar sih Mbak. Jadi gue jadi sedikit ada Mhm. insight-nya. Jadi kadang-kadang gini lah ya, kadang-kadang mereka tuh yang sudah kita berikan seperti itu pun ya mungkin Iya. kadang-kadang mereka tuh, aku tuh udah nggak berharga hidupnya, benar, aku tuh benar. udah nggak, mohon maaf, I'm not virgin gitu. Jadi Yes, aku itulah. diriku tuh untuk dia gitu loh, sedangkan itu aku terserah deh dia mau ngapain aku Benar. aja gitu loh. Aku tuh jadi bingung Mbak, jadi sebegitu tidak berharganya kah gitu. Padahal satu-satunya setelah kehormatan kita direnggut, Iya. yang kita punya adalah, harus kita pertahankan adalah harga diri ya Mbak. Yes. Jadi kondisi mental seperti apa sih sebenarnya yang mereka miliki saat itu Mbak? Iya. Ketika mereka sudah merasa seperti itu gitu. Nah, itu Kenapa? ya. Jadi kalau untuk ya mungkin ini lebih khususnya ke perempuan-perempuan gitu ya. Kalau Oke, perempuan ya, perempuan. Ke perempuan. Kita laki-laki. Ya, oke. Kebetulan ya. Perempuan.
perempuan. Yes. Jadi itu memang benar-benar yang ya itu tadi ya, kalau misalnya kita tidak mencintai diri kita itu tadi, kita akan berbuat apa aja yang di luar dari nalar kita gitu loh. Jadi benar-benar lah kita memang harus benar-benar menjaga gitu loh, menjaga dalam arti ya kita harus tahu gitu loh batasan-batasan ketika kita berani untuk mengatakan tidak ya teman-teman ya, berani tidak mengatakan tidak, say no to free sex. Aduh ngeri banget gitu ya. Jadi kalau misalnya itu harus berani mengatakan tidak, karena kalau misalnya orang yang benar-benar mencintai kita itu benar-benar akan menghargai kita. Setuju banget. Setuju. Tidak akan sentuh Setuju kita. Setuju. Bener kan? Jadi mau ngebucin ya? Oh, ngebucin ya. Oke, sip. Iya benar-benar itu akan menghargai kita gitu loh. Tapi kalau mungkin dia ada embel-embel aku sayang kamu, ini kan bukti kamu untuk cinta sama aku, Oke, itu biasanya manipulatif propaganda banget. Iya. Iya kan, itu manipulatif banget, itu supaya dia teriming-imingi. Nah kalian perempuan harus bisa pinter gitu Oke. loh. Pinter dalam arti kalau misalnya kita udah ada cowok yang ngomong kayak gitu, itu berarti udah nggak benar. Ya, harus waspada gitu. lagi gitu. Harus waspada, harus bisa berani katakan tidak untuk itu. Kalau misalnya gini Mbak, kadang tuh misalnya kan udah kita bilang tidak. Iya. Kita bilang enggak. Dipaksa Tapi gitu ya. dipaksa terus kayak gimana? Kalau enggak aku bunuh diri kalau kamu nggak mau nyerahin kehormatan kamu gitu kan. Nah, itu gimana dong? Jadi harus kayak gimana kitanya gitu loh sebagai seorang aku membahasakan sebagai seorang perempuan misalnya. Aku nggak tahu sih apa insightnya perempuan tuh kayak gimana gitu. Jadi misalnya aku sebagai seorang perempuan aku dipaksa dalam keadaan seperti itu. Jadi oke, aku bakal leave him gitu kan. Aku bakal tinggalin dia. Tapi dianya bakal seret aku terus. Aku harus gimana Mbak? Aku lari dia nangkap gitu. Aku lari dia nangkap, itu kayak gimana? Tapi bukan gua, maksudnya ini aku mewakili perempuan ya teman-teman. Kejar-kejaran dong kayak India gitu. Jadi kayak India maksudnya gitu kan, terus balik lagi terus gimana tuh Mbak? Nah, iya. Maksudnya aku berpikirnya kok kayak sedikit aduh maaf bego banget sih gitu. Maunya kayak gitu gitu. Ya karena kita nggak di situasi itu ya. Mungkin kalau misalnya kita di situasi yang seperti itu, mungkin kita akan lain gitu ya, akan berpikir lain gitu. Nah kalau misalnya memang benar-benar sudah terjadi gitu ya, benar-benar terjadi apa nih? Ya terjadi kissing or lebih lanjut lagi free sex tadi ya, terjadi dan akhirnya si perempuan mau gitu ya. Kalian berharga, ada atau tidaknya pasangan ketika itu sudah menyakiti, ketika itu sudah tidak sehat, tinggalkan gitu. Karena mungkin di luar sana itu akan masih banyak laki-laki yang akan menerima kalian apa adanya gitu ya, meskipun kayak it's bullshit gitu ya. Iya, nggak mungkin gitu ada orang laki yang mau menerima kita udah nggak virgin gitu loh. Tapi gitu ya, kayak kamu kan tahu gitu loh, lebihnya kamu, kurangnya kamu di mana. Bukan hanya sekedar soal virgin gitu loh. Kita harus tahu nih batasan diri kita. Kita tahu berharganya diri kita di mana. Dan kita harus tahu potensi, kemampuan potensi kita di mana. Ya udah, fokus kepada diri kita untuk menguji, untuk mensehatkan mental kita gitu loh. Karena kalau misal tidak berpikir seperti itu, kita akan berpikir tidak berharga, akan membuat diri kita jadi seolah-olah kayak kita udah nggak pantas banget untuk gitu, itu gitu ya. Padahal sebenarnya kita masih punya potensi lain dan masih banyak mungkin di luar sana laki-laki yang tidak hanya melihat soal virginitas semata gitu. Nah itu apapun itu ada atau tidak adanya laki-laki dalam hidup kita ya kita itu biar aja gitulah. Yang penting kamu tahu kemampuan potensi kamu gitu, tingkatkan versi terbaik kamu dalam hidup gitu loh. Tuh teman-teman semua, jadi kamu berharga dan kamu mempunyai versi terbaik buat diri kamu ya Mbak ya. Jadi kita nggak perlu takut dong ya berarti ya. Takut sih tapi ya memang kita sebagai perempuan yang memang harus waspada gitu ya. Itu penting, lebih baik mencegah ya daripada kalau seandainya memang benar-benar sudah terjadi dan ada kekerasan fisik di situ. Nah itu juga kita harus tahu gitu loh, ketika itu sudah pemaksaan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Berarti boleh lapor polisi dong ya? Boleh dong kalau seandainya memang benar-benar. Kalau misalnya dia bilang, kalau setahu saya sih yang namanya orang bunuh diri nggak pernah bilang. Iya sih. Iya kan? Kalau ada biasa aku bunuh diri nih. Iya benar banget. Biasa nggak ada itu hanya pengancaman. Gitu. Iya itu hanya pengancaman setahu aku. Dan itu bakal kejadian nggak sih kalau dia udah bilang, gue bunuh diri nih? Nggak akan.
Oke, so Kecuali kalau misalnya memang dia mau bunuh diri, ya udah diam-diam aja gitu. oke. Tapi kadang yang depresi yang kayak gitu dia. Iya. Soalnya aku nah punya itu. temen, dia bucin banget awalnya. Mhm. Karena dia saking cintanya gitu, akhirnya Mhm. dia ngakhiri hidupnya itu Hidup dia. hanya sia-sia gitu aja. Mhm. Jadi Oke, jadi berakhir sia-sia iya, gitu. aku ada pertanyaan nih sebenarnya. Kita lihat dari sisi psikologis Mbak. Mhm. Sebenarnya bucin ini gangguan nggak sih kalau misalnya kita udah hype, udah Iya. Di terlalu luar nalar lah ya. Di luar nalar. Kita di luar nalar gitu. Kalau misalnya memang udah nggak sehat dan di luar akal logika kita, ya bisa jadi gangguan gitu loh, karena kan dia akan menuju ke arah-arah negatif nih, kayak tadi self harm ya Iya. kan, bisa menyakiti diri sendiri, mungkin dia akan lupa segalanya gitu kan, atau mungkin bisa jadi kayak terlalu cintanya sama orang, tidak ada feedback balik, bisa jadi halusinasi. Oke. Iya kan, bisa jadi nggak halu gitu Halu kan. gitu, Mbak. Jadi Nah iya, jadi banyak semua banget tuh yang kayak semua gitu-gitu ya. cowok dibilangnya cowoknya misalnya Wah, gitu ya. Nah itu gitu. Siapa yang ingat teman? Nah, ada kan? Siapa ada nggak ya? Ada nggak ya nih kayak gitu? Berarti gue boleh bilang dia lu halu gitu ya? Nah iya Sah-sah aja dong berarti. bisa. Jadi memang benar-benar ya mungkin dia tidak ada penerimaan gitu loh, tidak adanya penerimaan dari orang lain, sehingga dia bisa jadi berpikir seperti itu gitu. Kalau sudah dalam taraf mengganggu kehidupan pribadinya, sosialnya, ya bisa jadi itu akan menjadi gangguan gitu. Oke. Kemudian kalau sudah seperti itu, mereka harusnya kemana nih Mbak? Ke dukun? Nah, Terus atau langsung ke mana gitu? Gue nggak tahu, atau ke orang pinter kan biasanya kalau kita rata-rata please ke orang pinter gitu, orang pinter. Nah, saran Mbak nih kalau kalau misalnya aku dan Yudis misalnya, Iya. kita ketemu orang yang seperti itu, harusnya kemana mereka? Nah. Apakah ke kita, ataukah dia balik ke sang mantan yang menyakiti dia, atau seperti apa nih? Iya. Buat memulihkan kondisi mental. benar-benar ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang seperti itu, kita memang harus punya seseorang. Ya, harus seseorang yang bisa memang benar-benar mendengar kita. Oke. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita pergi ke ahlinya. Oke, Nah, ke ahlinya yang profesional di Iya. bidangnya Oke. gitu. Jadi bisa jadi nih kalau dia sama teman-teman ember, Iya, ya benar kan? sih. Iya. Bisa jadi kalau ke orang tua menjudgment. Benar Ada banget, judgment. benar Jadi banget. kamu itu salah, kamu itu begini, kamu itu begitu Iya. gitu kan? Bisa Kembali jadi pasal satu ya Mbak ya. Iya, Orang orang tua tua selalu selalu benar gitu ya. Oke. kayak bos gitu Iya. ya. Aduh maaf bapak ibu, aduh dulu. Ampun gitu. Maaf. Nah itu jadi memang benar-benar kalau bisa pergi ke ahlinya yang memang profesional di bidangnya gitu, seperti psikolog atau Oke. psikiater gitu ya. Jadi Yes. psikolog Oke. promosi. Promosi ya. Jadi oke, kalau misalnya nih Mbak, kalau pingin teman-teman semua mungkin ada yang mengalami permasalahan seperti yang kita bahas hari ini. Nah, ingin ketemu Mbak Wulan itu kemana Mbak? Oh ya, kalau misalnya memang konsultasi gitu Iya. ya. Atau konseling seperti Nah, itu? Atau langsung konseling terapi gitu. mungkin gitu ya? Nah, aduh jauh ya di Singkawang. Jauh banget, Tapi Singkawang, kalau tapi bisa misalnya di Pontianak di kan ya, Mbak, ya? Pontianak bisa di kantor DSP ya. Oke, DSP Nah, Consulting itu. di mana Dis? Jalannya? di Jalan Dr. Stomo nomor Nah, 773. adminnya? Adminnya di 0821 53 233 131. Nah, kalian benar. bisa banget, nanti bakal kita kasih alamatnya di ujung video ini gitu. Oke. Kita bakal kasih lengkapnya. Oke, Mbak, kemudian oke, kita sudah tahu closingnya, kita sudah tahu bakal harus kemana nih ketika kita mengalami permasalahan serupa ya. Iya. Kita sudah harus ke profesional misalnya seperti itu. Benar. Nah, kira-kira nih Mbak ya, secara pribadi gue mohon maaf nih pertanyaan sebelumnya, jadi aku pilih nanya banget sebelumnya waktu dulu Mbak sebelum menjadi seorang psikolog nih ya, waktu masih Gita Pernah cinta nggak? SMA gitu ya, pernah nggak sih ngalamin permasalahan yang kayak begini gitu? Kalau ada ya gue kepo, tapi kalau nggak ada ya syukur alhamdulillah, berarti Mbak luar biasa gitu loh. Iya, oke. Kalau ngebucinin pernah kali ya? Oh pernah ya? Oke. Nggak sampai yang Tapi nggak sampai gimana? Nggak sampai gitu. yang bucin. Oke. Karena aku Titik pikir- balik Mbak untuk mengatasi permasalahan itu gimana? Karena dulu kan masih kita tabu banget ya, tabu banget ke psikolog atau ke psikiater atau mungkin masih tabu banget. Bahkan cerita ke orang tua pun mungkin kita agak-agak Iya. gitu ya gitu loh. Kalau mungkin dulu pengalaman aku gitu ya, aku lebih ke orang tua sih. Orang tua. Oh, Nah, gitu. karena papaku pernah bilang gitu, pesan dari papaku juga gitu ya. Karena setiap teman itu bisa jadi akan jadi bumerang buat kita. Oke. Suatu saat nanti, Iya. ketika misalnya kita berantem atau apalah kayak gitu kan Itu ya. bakal jadi senjata dia. Nah, itu akan menjadi senjata kita, senjatanya dia gitu. Mau itu teman, sahabat maupun orang lain gitu lah. Ya, jadi aku lebih banyak ke orang tua karena dulu belum ada yang namanya
psikolog dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada, tapi kita juga Aksesnya agak juga masih kayak ya kita aksesnya masih kurang terbatas gitu banget ya, gitu. masih terbatas gitu. Mungkin kalau dulu udah ada psikolog, mungkin aku dulu pergi gitu ya. Berarti kalau lu berkira parah dong, Mbak. Makanya kan, tapi enggak gitu, alhamdulillahnya gitu enggak gitu ya. Nah kita juga harus sadar itu, karena dulu aku pikirnya cowok banyak. Oh, Ya, stok cowok banyak. Ini nih, jadi salah satu solusinya lagi lu harus pede, men. Ya, terus lu harus pede ya. Pede, men. Iya. Jadi kalau lu nggak pede, iya lu bakal terjerumus selamanya. Nah. Tapi kalau lu pede, cowok itu banyak. Tuh Bener. dengerin, cewek itu banyak. Cowok Oke. itu banyak, nggak tahu kalau sekarang ya banyak yang lunak. Banyak, ya. Kalau dulu enggak. Itu yang jadi jadian ya. Memang tahu juga sih, Mbak. Nah itu jadi aku pikirnya ya udah penting teman gitu loh, banyakin teman, banyakin aktivitas gitu ya, banyakin memang prestasi gitu. Yes. Udah pikirin Sepakat banget. cowok dan sebagainya itu akan mengalir gitu aja gitu. Kalaupun Oke. misalnya kita kenal dengan lawan jenis, Mhm. kalau bisa jangan konyol gitulah. Jangan konyol. Jangan konyol gitu ya, karena kita harus bisa bedakan yang mana bucin, yang mana sayang gitu. Oke. Jadi jodoh akan datang di saat yang tepat. Ya nggak ya? Iya, bener nggak sih? Jodoh akan datang di saat yang tepat. Yes. Amin. Itu di saat umur 30. Jodoh Iya. masih di tangan Tuhan. Iya sih, benar. Kalau sih. di atas kalau di atas itu kalau udah 60, waduh. Ya tapi gimana pun kita nggak boleh terlalu berpasrah ya, Mbak ya. Benar, Jadi benar. tetap harus nyari dong ya. Iya, Ya, harus lah. Cari nggak sih? Dicari nggak sih sebenarnya? Cari atau nunggu datang sendiri? Kalau Idealnya bisa sih seperti cari apa? sih. Cari ya, cari ya. Heeh, Oke. Cari. Sambil Jadi- menunggu. Nah, gimana dengan lu yang pernah menjadi korban kebucinan? Nyari atau datang sendiri akhirnya? Lebih ke survivor aja. Ke survivor gitu. Iya, Oke, benar. survivor bucin ya. Iya, survivor bucin. Kalau survivor bucin berarti bertahan dalam kebucinan. Salah, enggak. Salah ya? Itu survivor Penyintas. dalam Ya, ya, dia lebih kepada penyintas ya, Iya. lebih kepada penyintas. Oke, jadi gini Mbak, kita udah tahu Mbak memang menangani hal-hal yang seperti ini dan oke, terima kasih banget nih atas kedatangannya. Sama-sama. Kemudian terima kasih banget atas saran-sarannya dan mohon maaf kalau kita agak sedikit berbahaya pertanyaan-pertanyaannya dan kita memang sedikit berbahaya sih Iya. selain itu. Cuman ya mohon maaf juga buat sobat di rumah kalau memang ada yang tidak berkenan. Tapi ya itulah kita apa adanya kita dan memang di sini kita bahas hal-hal yang memang lagi ramai untuk diperbincangkan Benar. gitu loh. Dan kita harus Karena ini memang harus penting membuka ya. semua hal-hal yang memang harus dibahas. Iya, benar. Ya Mbak ya. Oke, Mbak terima kasih udah datang jauh-jauh dari Singkawang ya kan melewati gunung, melewati lembah dan akhirnya sampai ke tempat Hattori. kita. Oke. Oke. Dan Yudis sebelum kita akhiri, lu masih ada pertanyaan nggak? Mumpung ada psikolognya yang ada di sini dan sedikit Iya. kalau di luar lu bisa bayar gitu. Kalau di sini free gitu, mumpung free masih ada beberapa menit tersisa nih. Oke. Boleh, Benar. aku kan pernah bucin juga nih ya. Mungkin Oke. sekarang masih masa-masanya denial lah. Gitu. Mhm. Oke, lu Boleh nggak sih denial ya. kasih saran yang gimana gitu? Kan Mhm. kakak juga lebih paham lagi dia. Iya. Nah itu tadi Yudis gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara bucin sama sayang. Iya. Ketika bucin itu kita akan berjuang sendiri. Ya, kita akan berjuang sendiri. Karena yang namanya cinta itu harus berjuang dengan satu arah sesama pasangan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sayang, kita itu ada feedback balik. Nah, itu yang harus kita bedakan. Ketika sudah membawa ke arah yang menyakiti kita, please tinggalkan. Karena itu akan membuat kamu akan tambah parah kebucinannya. Nah, kalau misalnya memang kamu udah bisa tahu nih, kalau bucin ini kan kita udah bisa tahu kan Iya. tanda-tandanya seperti apa Iya. orang yang tidak memberikan feedback balik ke kita. So ngapain kita harus berjuang sendiri? Iya. Iya kan? Gitu loh. Kalau misalnya memang udah seperti itu udah tinggalkan. Itu nggak sehat. Berarti itu Gitu bukan loh. cinta ya, Mbak? Bukan Lebih cinta. kepada apa, Mbak? Itu Konyol lebih ya? kepada ambisi. Ambisi. Oh, Ya. oke. Lebih kepada ambisi, karena kalau orang yang bucin ini lebih kepada ambisi, dia akan berpikir dia akan mendapatkan segala sesuatu dengan cara apapun gitu. Oke. Dengan cara apapun, mau itu dia akan melakukan Menyakiti diri gitu gitu ya, sebenarnya. menyakiti diri supaya orang itu supaya kita mendapatkan perhatian dari orang tersebut gitu loh. Dan itu Oke. menurut aku konyol banget gitu ya, gitu karena kamu berharga, kamu berhak bahagia, kamu berhak menentukan pilihan hidup kamu gitu. Oke. Perjalanan masih panjang, Life must go on. Yes. gitu ya. Ya, jadi terus aja berjalan. keep spirit. Ya, jodoh itu di tangan Tuhan, tapi juga harus dicari. Ya. Benar. Terus kalau bucin juga jangan bucin-bucin banget. Iya, Bucin boleh nggak sih Mas sebenarnya kalau bucin? kalau bucin boleh gitu ya, tapi dalam taraf yang memang normal gitu. Yang namanya kita manja, bucin itu juga harus bisa kita
lihat kadarnya lagi gitu gitu, berarti, ada Mbak, kadarnya level-levelnya gitu. gitu. Kalau misalnya sudah mengganggu si pasangan tersebut, ya pasti juga akan jadinya toksik kan. Iya. Jadi ketergantungan gitu loh. Jadi misalnya kita sibuk, tapi kita terus telepon, dianya sibuk gitu kan, dianya sibuk, kita telepon terus, kamu di mana sih ya, kamu gimana sih, kok nggak telepon aku, nggak WA. Itu kan juga akan ya sebulan 2 bulan boleh lah ya. Mungkin bertahan Nanti gitu ya. ya kita kan mau punya hubungan itu jangka panjang. Iya. Nah kalau seperti itu terus kan ya susah gitu Iya sih, kan. bener banget, bener. Nah itu Berarti bener nggak relate Semangat. nggak sih sama yang lo alami? Relate ya? Relate banget. Oke, relate. Oke Mbak, terima kasih banget. Oke. Kita sudah dikasih pencerahan ya, meskipun aku yang masih 17 tahun ini, juga aku yang benar-benar aku penasaran banget merasa kayak lemah. kayak masih 17 tahun ini memang benar-benar aku pengen banget tahu sebenarnya bucin itu sehat nggak sih? Oke, berarti kita udah dapet kesimpulan bahwa Iya. bucin itu boleh, tapi kalau sudah berlebihan ternyata Iya, itu udah nggak itu sehat kan, ya, dan nggak bagus buat mental kita gitu. Benar. Ya. Oke Mbak, sekali lagi kita ucapin terima kasih banget sudah mau Sama-sama. datang di podcastnya Bikini bertemu Iya. kita dua pria berbahaya. Iya. Dan semoga Mbak tidak terbahayakan atau Mbak tidak terancam dengan adanya kita. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Siap. Dan kita bakal ada podcast seru lainnya bersama Benar. Mbak Ulan. Oke, karena ini aku bakal terus undang orang-orang yang memang concern di dunia Yes. remaja ini, bahkan Hmm. mungkin hal-hal umum yang memang relate gitu ya. Iya. Dan sekali lagi benar-benar terima kasih banget sudah mau direpotin oleh kita. Dan, oke, sobat Bikini yang ada dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast kita, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya tetap bersama gue Andy Gue Idis. dan saksikan keseruan kita di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.